Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Jumpa lagi bersama saya Irma Sofiatul Hidayah. Pada video aksi nyata kali ini saya melakukan diseminasi modul 1.4 tentang budaya positif yang ada di lingkungan sekolah. Perkenalkan, pengajar praktik saya Ibu Yuni Rahmawati dan fasilitator saya Ibu Rustiani Widiasi. Sebelum melakukan aksi nyata, saya melakukan koordinasi sekaligus meminta izin kepada kepala sekolah untuk melakukan diseminasi budaya positif di sekolah dengan rekan sejawat. Berikut adalah dokumentasi persiapan diseminasi. Selanjutnya inilah rekaman dari kegiatan diseminasi yang saya lakukan di sekolah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah TK Rumah Quran Al-Kautsar, yang saya hormati juga Kepala Sekolah Tabir TK Rumah Quran Al-Kautsar, dan rekan guru semua yang saya banggakan dan saya sayangi. Alhamdulillah, bersyukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan nikmat dan rahmat kepada kita semua sehingga kita bisa berkumpul pada siang hari ini dalam rangka diseminasi materi budaya positif. Dan alhamdulillah Bapak Ibu, ini merupakan tugas aksi nyata saya. Jadi tugas akhir modul pembelajaran pendidikan guru penggerak. Jadi di mana guru penggerak ini pada satu modul ini ada terdiri dari 4 submodul. Jadi modul pertama, submodul pertama itu tentang filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Submodul kedua ada nilai dan peran guru penggerak. Submodul ketiga ada visi guru penggerak, dan yang terakhir ada budaya positif. Nah, yang akan saya diseminasikan yaitu tentang budaya positif. Ini yang nanti bisa diterapkan di kelas maupun di lembaga kita. Sebelumnya saya ucapkan selamat datang para guru hebat. Mari belajar bersama, berkolaborasi, saling mendukung demi mewujudkan disiplin positif di sekolah kita tercinta. Nah, pada siang hari ini saya akan menjabarkan tentang pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif yang sudah saya lakukan dan saya terapkan di kelas saya khususnya, dan saya juga ingin berbagi materi kepada Bapak Ibu semua. Jadi sebelumnya saya sewu nih Bapak Ibu, saya bukan bermaksud untuk menggurui. Saya di sini sama-sama belajar, kita saling sharing, nanti saling berdiskusi tentang budaya positif ini. Jadi saya juga yakin Bapak Ibu semua juga pasti ilmunya dan pengalamannya lebih daripada saya begitu. Jadi sekali lagi saya mengucapkan mohon maaf, bukan bermaksud untuk menggurui, kita saling belajar dan saling sharing untuk terkait materi budaya positif itu. Nah, pada konsep modul budaya positif ini ada 7 item yang akan kita pelajari bersama pada siang hari ini. Yang pertama tentang perubahan paradigma belajar, yang kedua tentang disiplin positif, yang ketiga tentang kebutuhan dasar manusia, yang keempat motivasi perilaku manusia, yang kelima posisi kontrol restitusi, yang keenam ada keyakinan kelas, dan yang terakhir ada segitiga restitusi. Apa itu? Nah, ini yang akan kita bahas bersama, yang akan kita sharing bersama. Pada pembelajaran paradigma baru. Nah, sekarang kan sudah mulai paradigma baru ya, Bapak Ibu, kita kurikulumnya sudah berubah menjadi kurikulum merdeka. Jadi yang kemarin K13 sekarang berubah menjadi IKM atau implementasi kurikulum merdeka. Di mana pembelajaran dengan paradigma baru ini dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran yang terdiferensiasi. Itu perlu digarisbawahi. Pembelajaran yang terdiferensiasi sehingga setiap siswa belajar sesuai dengan kebutuhan dari setiap perkembangannya untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Nah, masih ingat buatan profil pelajar Pancasila kemarin ada berapa aspek?
Ada berapa Bunda? Ada 6 aspek. Yang pertama, beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, berakhlak mulia. Kemudian yang ketiga, ada kreatif, gotong royong. Oh iya, Bapak. Yang pertama tadi beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Terima kasih Ibu sudah. Terus yang kedua ada mandiri, kemudian yang ketiga bernalar kritis, keempat kreatif, bergotong royong dan berbineka global. Itu adalah paradigma baru tentang profil pelajar Pancasila. Jadi yang tadi saya katakan pembelajaran yang terdiferensiasi. Harapannya pada paradigma ini, pada IKM terutama Integrasi Kurikulum Merdeka ini, pembelajarannya itu tidak seperti yang kemarin. Maksudnya tidak seperti kemarin itu karena ada kata diferensiasi. Diferensiasi itu intinya pembelajaran kita melihat minat anak, melihat karakteristik anak, melihat keunikan anak, begitu. Jadi pembelajarannya tidak sama rata. Kalau dulu ada kelompok, kita memberikan tugas sudah sesuai dengan kelompok itu, gitu. Tapi kalau pembelajaran terdiferensiasi ini adalah pembelajaran yang sesuai dengan minat anak, sesuai dengan karakter anak, dan sesuai dengan keunikan serta bakatnya anak. Jadi pembelajarannya itu berbeda benar. Ada kan anak juga kadang tidak sama nih ya satu sama lain. Ada anak itu yang kemampuannya sudah di atas rata-rata, ada yang rata-rata, juga ada yang di bawah rata-rata. Itu kita bedakan dalam satu tema yang sama, tetapi pembelajaran yang berbeda. Itu yang namanya pembelajaran terdiferensiasi, yang semuanya itu mengacu pada profil pelajar Pancasila. Selanjutnya kita membahas materi kedua tentang disiplin positif. Disiplin, kalau perlu kita garis bawah ini kata disiplin. Kalau mendengar kata disiplin, yang di benak Bapak Ibu apa? Ketertiban. Oke, ada lagi? Disiplin, aturan, sesuai dengan aturan. Oke. Dalam budaya kita, makna kata disiplin itu dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan tidak nyaman. Paling gak enak memang kalau ada kata disiplin. Disiplin, pikirannya anak-anak itu, aduh, terus nanti ada hukuman. Pasti konsekuensinya arahnya nanti ke sana. Pasti ada hukuman. Itu membuat anak tidak nyaman, membuat anak jadi tertekan kalau ada kata-kata disiplin. Nah, itu. Kemudian sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebijakan universal dan memiliki motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Maksudnya di sini kalau motivasi intrinsik itu adalah motivasi yang ada dalam diri sendiri. Kalau ekstrinsik itu adalah motivasi yang dari luar. Suatu contoh, misalnya anak melakukan disiplin atas dari dirinya sendiri. Seperti kata gini, oh aku nanti di sekolah harus masuk kelas dengan mengetok pintu, kemudian aku naruh tas dan saya main dengan teman-teman, tidak mengganggu, tidak merebut dan sebagainya. Itu contoh motivasi intrinsik dalam diri. Tapi kalau motivasi ekstrinsik atau motivasi dari luar, misalnya anak itu melakukan sesuatu karena takut peraturan. Oh ya sudah, nanti aku habis sekolah tak beresin, nanti kalau nggak beresin aku dimarahin sama guru, aku dimarahin sama guru. Jadi ada rasa ketakutan, itu yang dinamakan motivasi ekstrinsik, bukan dari dirinya. Nah, selanjutnya, disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan anak untuk melakukan sesuatu tanpa sokongan, ancaman, maupun hukuman. Ini tadi yang saya jelaskan dari motivasi intrinsik tadi.
Jadi anak melakukan suatu tindakan itu berdasarkan dirinya, dari dalam dirinya sendiri, bukan atas karena ada sogokan atau ada ancaman atau hukuman. Nah, jadi yang perlu digarisbawahi tadi, disiplin itu dimulai dari mana, Bapak Ibu? Dari dirinya sendiri, bukan dari paksaan atau ancaman dari orang lain. Selanjutnya ada kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia di sini ada 5. Yang pertama, kebutuhan bertahan hidup atau fisiologis ya. Kebutuhan bertahan hidup ini contohnya kita membutuhkan sandang, kita membutuhkan papan, kita membutuhkan pangan. Nah, itu yang menjadi kebutuhan dasar manusia. Selanjutnya ada kasih sayang dan rasa diterima. Kasih sayang dan rasa diterima ini contohnya kadang kita menemukan anak yang tiba-tiba malam gitu. Tiba-tiba halo, anak ini butuh kasih sayang. Mungkin dia ada masalah di rumahnya atau mungkin kurang kasih sayang. Kadang kan ada murid yang seperti itu gitu. Itu merupakan contoh kasih sayang dan rasa diterima. Nah, kemudian ada penguasaan. Jadi kadang anak juga ada yang memiliki rasa penguasaan. Misalnya kita dalam pembelajaran itu menyiapkan beberapa lospat gitu. Anaknya mau semua, temannya mau pinjam itu tidak dibolehin. Ada kan seperti itu. Nah, itu penguasaan, contoh dari penguasaan. Jadi kebutuhan dasar manusia itu ada bertahan hidup, kasih sayang dan rasa diterima, serta penguasaan tadi itu. Selanjutnya ada kebebasan. Sama. Anak, apalagi anak-anak TK maunya bebas. Kadang kita ngajar pun harapannya seperti anak-anak SD, bisa duduk tertib, bisa anteng. Tapi enggak, anak-anak kita itu selalu menguasai dan lain sebagainya. Itu memang sudah karakter anak-anak nih. Nah, jadi bagaimana kita biar bisa mengatur itu. Kemudian yang terakhir ada kesenangan. Ya, semua anak pasti memiliki rasa kesenangan, apalagi dalam dunianya bermain gitu ya. Misalnya kesenangan dengan temannya ketika bermain, atau mungkin kesenangan dengan gurunya. Kadang ada anak yang saking senangnya sama guru itu pulang sekolah itu tiba-tiba chat, tiba-tiba telepon, tiba-tiba kirim video kan. Biasanya juga seperti itu. Itu dari contoh kebutuhan dasar manusia yang meliputi tadi bertahan hidup, kasih sayang dan rasa diterima, penguasaan, kebebasan dan kesenangan. Selanjutnya ada motivasi perilaku manusia. Nah, pada motivasi perilaku manusia ini, motivasi sendiri merupakan dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan suatu tindakan dengan tujuan tertentu. Itu adalah kata dari motivasi perilaku manusia, di mana motivasi perilaku manusia ini terbagi menjadi 3. Yang pertama, menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. Maksudnya di sini, murid melakukan disiplin diri karena ia takut dihukum. Ini merupakan motivasi ekstrinsiknya tadi sudah saya singgung tadi. Jadi kata-kata ini, murid melakukan disiplin diri karena ia takut. Jadi bukan dari kesadaran diri, karena takut, oh nanti kalau aku berbuat ini nanti aku dihukum, pasti aku nanti di depan malu sama teman-teman. Nah, itu menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. Kedua, mendapatkan imbalan atau penghargaan bagi orang lain. Nah, satu contoh, murid melakukan disiplin diri karena ia ingin mendapatkan imbalan. Ini merupakan motivasi sama, motivasi ekstrinsik. Kadang juga ada anak yang, Bunda, aku yang menghapus papan tulis ya Bunda. Oh iya, terima kasih. Kadang gurunya ngasih sesuatu kayak permen atau itu ngasih bintang. Nah, itu melakukan penghargaan tapi dengan niat dikasih imbalan. Yang selanjutnya, menghargai nilai-nilai kebajikan diri sendiri. Sebenarnya murid melakukan disiplin diri karena sadar akan nilai kewajiban dirinya. Ini merupakan motivasi intrinsik. Ya, jadi ini tadi yang termasuk dalam yang sudah saya singgung tadi, motivasi intrinsik itu dari dalam. Jadi memang dia sadar betul
itu kalau aku nanti di sekolah harus seperti ini. Memang aku harus bisa disiplin, bukan karena dari dorongan atau paksaan orang lain. Begitu. Lanjut. Konsep disiplin dengan identifikasi gagal. Nah, konsep disiplin dengan identifikasi gagal ini ada dua, Bunda. Jadi yang pertama ada hukuman dan penghargaan. Loh, penghargaan kok dikatakan gagal? Iya. Jadi hukuman ini saya bahas dari hukuman dulu. Hukuman itu kan sifatnya menyakitkan, gini pembuatan. Kemudian menjadi tidak nyaman buat anak. Kemudian murid juga merasa takut kalau kena hukum. Kemudian juga bersifat memaksa. Selanjutnya murid menyembunyikan kesalahan dan murid menjadi rendah diri. Menyembunyikan kesalahan ini maksudnya karena dia takut dihukum. Jadi dia kadang mencari-cari alasan supaya dia tidak jadi dihukum. Iya, tidak jujur. Kemudian penghargaan. Di sini kenapa penghargaan dikatakan identitas gagal? Karena tidak efektif. Jadi penghargaan ini sebenarnya ada sisi positif dan minusnya, ada kelebihan dan kekurangannya juga. Cirinya tidak efektif, kemudian bisa merusak hubungan. Merusak hubungan itu dalam artian bisa membuat anak merasa iri. Suatu contoh, misalnya anak ini bisa membaca, misalnya gini, ayo anak-anak, minggu depan kita sudah mulai setor hafalan surat Al-Maun ya. Nanti yang sudah bisa Bunda kasih susu, tapi kalau yang belum hafal ya nggak Bunda kasih. Nah itu kan sama dengan merusak hubungan. Akhirnya yang tidak bisa itu mempunyai rasa, nanti aku nggak bisa, nanti aku nggak dikasih. Itu satu. Kemudian ada lagi yang anaknya sudah bisa, saya sudah bisa, itu yang ternyata saya nggak dikasih. Nah itu namanya dikatakan merusak hubungan. Yang ketiga ada mematikan kreativitas. Mematikan kreativitas itu hampir sama. Kenapa dikatakan mematikan kreativitas? Karena anak bisa mempunyai pemikiran seperti ini. Nanti temannya nggak bisa ini. Nanti yang dikasih ya itu aja kan, anak itu suara kan nggak bisa. Biasanya kan seperti itu. Nah, kemudian menghukum dengan sistem ranking. Nah ini kalau di SD, kalau di TK aman gitu kan, karena nggak ada ranking. Memang sistem ranking itu sangat mempengaruhi Bunda. Apalagi dulu waktu saya masih SMA itu ada ranking ya Mas ya. Itu ada ranking 1 sampai dengan misalnya muridnya 25 gitu. Ranking 1 sampai 25 itu disebutkan sama gurunya. Jadi yang ranking 25 itu kasihan juga 20 ke bawah itu biasanya jadi bahan olokan. Makanya penghargaan itu dikatakan identitas gagal ya seperti itu. Jadi ada sisi positif, ada sisi minusnya. Kadang gini, itu sebenarnya ranking segitu kok boleh sih. Seperti itu. Makanya sistem ranking sekarang sudah tidak diberlakukan karena seperti itu. Di lapangannya kenyataannya seperti itu. Selanjutnya merampas hak menghargai dirinya. Misalnya, ini tadi hampir sama dengan yang merusak hubungan. Merampas hak menghargai dirinya. Ini tadi, misalnya anak sudah bisa membaca. Saya sudah bisa membaca, maka gurunya dikasih reward, dikasih hadiah, dikasih penghargaan. Akhirnya menimbulkan rasa iri tadi terhadap murid lainnya yang tidak bisa. Saya lanjut. Konsep disiplin dengan identitas sukses. Nah ini yang dikatakan sukses. Ada konsekuensi sama restitusi. Kita bahas yang konsekuensi dulu. Jadi konsekuensi itu bisa penguatan jangka pendek, kemudian perlu monitoring berkelanjutan, kemudian stimulus dan respon, kemudian cirinya juga murid bisa menghormati peraturan, dan yang terakhir kehilangan waktu untuk merenungi kesalahan. Maksudnya konsekuensi di sini artinya guru memberikan konsekuensi. Misalnya contoh, anak menumpahkan minuman seperti ini. Loh Mbak, maaf Bunda, aku nggak sengaja. Ya nggak apa-apa. Yuk sekarang bantuin Bunda untuk membereskan ya. Karena di TK ya Bunda kan kita dibantu. Kecuali kalau sudah di SD dia bisa melakukan sendiri. Yuk bantuin Bunda untuk membereskan tumpahan ini. Yuk ambil kain lap atau tisu.
itu konsekuensinya. Atau misalnya kegiatan yang berulang berkelanjutan, misalnya anak ini pada hari ini tidak membereskan mainannya atau tidak mengembalikan buku pada tempatnya, kita sudah menegur. Konsekuensinya kita lihat dalam jangka panjangnya atau perlu monitoring tadi, saya jelaskan yang perlu monitoring berkelanjutan itu, anak ini hari ini tidak mau menaruh bukunya di raknya atau di tempat bukunya masing-masing. Nah, besok kita lihat perkembangannya. Setelah kita beri pengarahan, kita beri pengertian, apakah dia masih mengulangi atau apa ada perbaikan di kemudian hari. Nah, itu yang dikatakan perlu monitoring berkelanjutan. Selanjutnya ada restitusi. Restitusi di sini, murid belajar bertanggung jawab untuk perilakunya. Jadi yang kedua, anak bisa fokus pada pemecahan masalah jangka panjang. Kemudian yang ketiga, murid menghormati dirinya dan orang lain. Yang keempat ada teori kontrol atau dirinya memegang kontrol. Yang terakhir ada murid bersemangat memperbaiki kesalahan. Restitusi di sini, kalau seandainya anak berbuat salah, nah ini saya yakin guru TK semuanya sudah melakukan restitusi sebenarnya. Cuma kita tidak tahu apa sih restitusi itu. Restitusi itu adalah penyelesaian masalah dengan begini, misalnya ada anak yang membuang sampah sembarangan, atau ada anak yang masih belum tertib atau yang sudah tertib. Nah, ketika kita melihat anak yang membuang sampah sembarangan, kita dekati, kita ajak duduk, kita tanyain, saya tadi buang sampah sembarangan. Hah? Iya bu, iya bunda, maaf ya. Ya nggak apa-apa, tapi lain kali buangnya di mana? Di tempat sampah bunda. Besok jangan bilang lagi ya. Ya oke, terima kasih ya sudah berbuat baik hari ini. Nah, itu adalah contoh dari restitusi. Nah, contoh lagi misalnya anak kadang berebut mainan atau misalnya kita sediakan atau warnai misalnya ya, kita sediakan media untuk mendukung warna itu, ada krayon, ada spidol, ada pensil warna dan lain sebagainya. Anak rebutan biasanya kan. Nah, rebutan ada yang sampai nangis. Kita dekati, mas, boleh nggak rebutan saya? Tak punya, berbagi ya. Iya, ini loh bunda. Iya, tapi mainnya bersama. Nah, itu adalah contoh restitusi. Saya yakin guru-guru TK sudah pernah melakukan ini. Bahkan setiap hari seperti ini, geno boten. Apa iya guru TK melakukan hukuman? Boten. Karena kebanyakan kalau hukuman itu biasanya setahu saya di tingkat SD ke atas, karena juga ada, biasanya ada. Kalau saya sekolah dulu ada apa namanya? Itu di buku apa? Kalau kena pelanggaran itu apa? Poin lah apa itu? Iya poin, kalau poinnya bangga nanti bisa didemo seperti itu. Kalau DPK kan boten. Nah, saya lanjutkan. Ada konsep disiplin pendekatan restitusi. Apa itu konsep disiplin pendekatan restitusi? Yaitu sebuah cara menanamkan disiplin positif pada murid. Nah, jadi tadi sudah saya singgung, tapi sekarang kita sudah melakukan restitusi. Apa sih restitusi itu? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat menurut dosen tahun 2004. Jadi sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka. Nah, itu kata-kata itu perlu digarisbawahi. Jadi sekitar contoh anak tadi merebut mainan kan sama temannya. Kadang kalau kita sudah melakukan restitusi, harapannya anak itu sudah tidak ada rasa jengkel sama temannya, tidak ada rasa dendam atau pangkal lagi sama temannya. Jadi bisa bermain lagi dengan temannya dengan karakter yang lebih kuat. Dengan karakter yang lebih kuat ini maksudnya anak bisa, oh iya, aku kalau jadi posisinya dia juga sudah punya pemikiran, kalau aku ada di posisinya teman saya, pasti juga aku merasakan hal yang sama. Aku pasti sedih, aku pasti marah, aku pasti juga akan melakukan seperti itu. Nah, kemudian ada ciri-ciri restitusi. Ciri-ciri restitusi di sini, yang pertama bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Yang kedua memperbaiki hubungan. Kemudian tawaran atau bukan paksaan.
Yang keempat, menuntut untuk melihat ke dalam diri. Yang kelima, mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Yang keempat, fokus pada karakter bukan tindakan. Dan yang terakhir, menguatkan dan fokus pada solusi. Nah, sebelum saya lanjut, saya tadi barusan lihat ada yang sudah mulai jam-jam rawan gitu ya. Ayo kita istirahat sebentar ya, break sebentar untuk menjaga suasana biar teman-teman lebih semangat lagi. Dapat semangat. Sudah melanjut? Apa mau nyanyi? Biasanya kan guru TK ini banyak nyanyinya gitu. Benalia mau memimpin nyanyi untuk ice breaking siang ini? Bu Dewi katanya Bu Dewi. Sudah, masuk lagi. Lanjut, oke lanjut. Selanjutnya ada perbedaan. Nah, ini yang perlu diperhatikan. Perbedaan dari hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Contoh kasusnya, ini saya menggunakan contoh kasus siswa sering tidak mengerjakan PR. Hukuman atas kasus di atas, contohnya kalau hukuman, guru menghukum siswa tersebut dengan disuruh hormat bendera selama 10 menit dan guru marah dan murid menjadi takut. Itu kalau hukuman. Kalau konsekuensi dari kasus di atas, guru memberikan konsekuensi untuk mengerjakan PR-nya saat istirahat. Jadi ada konsekuensi, ada tenggang waktu. Atau guru tegas dan siswa menghormati peraturan. Kalau restitusi, guru menanyakan keyakinan kelas atau dirinya dan membantu siswa menyelesaikan masalah. Atau guru terbuka dan siswa menghormati dirinya dan orang lain. Itu adalah perbedaan dari hukuman, konsekuensi, restitusi pada contoh kasus siswa sering tidak mengerjakan PR. Kalau dilihat dari hukuman, kira-kira kita sebagai siswanya, kita berada pada posisi siswa, enak nggak dihukum seperti itu? Tidak, terus merasa malu, tidak nyaman juga, terus jadi takut. Kalau konsekuensi, menurut Bapak Ibu, konsekuensi dari ketika kita sering tidak mengerjakan PR, kemudian guru memberikan konsekuensi untuk mengerjakan PR-nya saat istirahat, atau yang dilakukan guru dengan tegas dan siswanya menghormati peraturan. Ini dari hukuman dan konsekuensi ini termasuk dari tadi motivasi ekstremisme. Kalau restitusi, nah itu pendekatan guru menanyakan keyakinan kelas atau dirinya dan membantu siswa menyelesaikan masalahnya. Jadi guru untuk membantu, ikut turun tangan. Kemudian guru terbuka dan siswa menghormati dirinya dan orang lain. Kira-kira pilih yang mana? Jelas terjadi. Kalau saya juga disuruh milih, saya tak mau dihukum. Apalagi sekarang IKN-nya. Kurikulumnya sudah berbeda. Nah, lanjut ada 5 posisi kontrol restitusi. Yang pertama ada penghukum, yang kedua pembuat rasa bersalah, yang ketiga teman, yang keempat pemantau, dan yang terakhir ada manajer. Contoh penerapan 5 posisi kontrol pada contoh kasus, ini contoh kasusnya. Siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera. Misalnya contoh itu. Nah, guru sebagai penghukum, sebagai contoh, patuhi aturan sekolah, lalu berdiri di depan barisan. Itu adalah contoh penghukum, guru sebagai penghukum mengatakan kepada siswanya yang tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera. Kalau guru pembuat rasa bersalah, dia akan mengatakan, berapa kali Bu Guru harus memberitahu kamu? Bu Guru kecewa sama kamu. Nah, ada tanda seru di situ, itu rasanya. Kalau guru sebagai teman, guru akan mengucapkan, ayo layar tertib, buat Bu Guru bangga. Kali ini tidak apa-apa, kamu salah.
lumayan ya. Kalau guru sebagai pemantau, dia akan mengatakan kamu sudah melanggar apa peraturan dan konsekuensinya. Tapi kalau guru sebagai manajer, dia akan mengatakan apakah kamu tahu kesalahanmu? Tahu. Kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki kesalahan ini atau kesalahanmu? Nah, dari contoh penerapan 5 posisi kontrol tadi, ada guru sebagai penghukum, pembuat rasa bersalah, sebagai teman, sebagai pemantau, dan sebagai manajer. Yang paling baik menurut Bapak Ibu yang mana? Sesuai porsi. Sebagai teman. Sesuai porsi. Sesuai porsi aja yang mana sudah? Lihat anaknya. Kalau Bunda Susi, Saya manajer pertama bisa saling menghormati. Bunda Susi bilangnya ininya manajer karena saling menghormati. Bunda Dewi, mungkin ada istilah lain. Manajer. Ya. Kalau dilihat dari 5 posisi kontrol, yang paling baik, yang paling mengangkat anak, apalagi kita di kamar anak-anak itu lebih kepada manajer daripada yang menghukum. Jelas anak, kita dilarang menghukum anak di TK, membuat merasa bersalah. Jadi gurunya tidak ada ini dong, tidak ada inisiatif untuk menyelesaikan masalah juga. Sebagai teman sebenarnya baik. Coba dilihat dari kata-katanya. Ayo layan tertib, Bu Guru bangga. Kali ini kamu tidak apa-apa, kamu salah. Nah, sedangkan pemantau, gurunya hanya memantau kesalahannya dan memberikan konsekuensinya tanpa memberikan pendampingan seperti itu. Jadi yang lebih baik adalah manajer. Dan yang saya tahu di TK juga sering melakukan manajer. Kalau misalnya di TK ada yang masih melakukan guru sebagai penghukum, insya Allah gurunya tidak lama di TK. Saya lanjutkan. Nah, ini ada keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas saja? Apa sih keyakinan kelas itu? Keyakinan kelas itu adalah kita membuat kesepakatan bersama dengan murid kita tentang peraturan yang ada di dalam kelas. Nah, pertanyaan sebagai pertanyaan tematik. Jadi, mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas? Kemudian di sini saya punya 2 pertanyaan tematik. Yang pertama, mengapa kita tidak memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2 atau motor? Dan yang kedua, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan setiap saat? Saya bahas dari satu. Mengapa kita kalau keluar harus pakai helm? Nah, untuk menghindari. Sekarang yang saya tekankan lagi pada peraturan. Bunda berangkat mengajar dengan mengendarai motor menggunakan helm itu sesuai dengan apa? Sesuai dengan motivasi dari diri. Apa karena peraturan memakai helm ini? Ya, terlindungi gitu ya, ada kecelakaan. Ya, betul. Memang motivasi itu harus dari diri, dari disiplin itu harus dari diri. Ya memang kita ada peraturan mengendarai motor harus memakai helm. Kalau kita tidak memakai helm pasti sudah disentrit sama Pak Polisi dan kita harus bungu. Gitu ya Bunda. Nah, yang kedua, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan setiap saat? Karena sudah kita ketahui telah terjadi wabah penyakit yang mematikan, dan untuk menghindari hal tersebut ada semacam aturan untuk memakai masker dan mencuci tangan untuk menghindari hal tersebut. Demi keselamatan pribadi kita harus melakukan. Iya, betul sekali Bunda Susi. Nah, tapi kadang ada anak yang begini, kadang Bunda sekarang kan
nggak ada corona, kan nggak apa-apa pakai masker. Nggak pakai masker dan cuci tangan kalau waktu makan saja. Kalau ada seperti itu belum? Betul. Nah, betul. Berarti belum dari dirinya. Kalau dari dirinya sudah tertanam motivasi ini dalam dirinya, dia pasti aku harus melindungi diriku meskipun sudah tidak ada corona. Namanya virus kan bukan berasal dari virus COVID saja, apalagi virus juga tidak rawat. Kadang juga ada virus influenza juga kan, seperti itu. Jadi memang kita punya peraturan untuk menggunakan masker sampai saat ini sebenarnya, tapi kembali lagi motivasi itu harus ada dalam diri untuk menyesuaikan diri sendiri. Saya lanjut. Ya. Selanjutnya ada kegiatan membuat keyakinan kelas. Ini guru bersama siswa membuat keyakinan kelas. Ini contoh yang sudah saya terapkan di kelas saya. Jadi pada gambar pertama ini saya berdiskusi dan memberikan pemahaman tentang peraturan yang ada di dalam kelas. Kita berdiskusi bersama dengan anak-anak bagaimana menciptakan suasana kelas yang tertib, yang nyaman, yang enak dibuat belajar. Nah, jadi kalau anak-anak memang lebih mudahnya saya berikan gambar kemarin. Jadi saya beri contoh dulu, ada gambar yang negatif dan positif. Misalnya ada gambar, saya menunjukkan gambar kemarin, gambar kelas bersih sama kelas kotor. Kira-kira anak pilih yang mana? Nah, di situ anak bisa berargumen benar. Di situ anak bisa menjelaskan, aku pilih yang bersih benar. Kenapa saya? Iya, karena kan kalau kelasnya bersih nanti kita belajarnya jadi enak, belajarnya nyaman. Nggak kayak di pasar loh bunda, di pasar kan kotor. Enggak, pintar. Kalau kelas kotor, nggak enak bunda, kita mau risih. Ada anak yang sampai bilang seperti itu. Nah, kita akan kasih contoh dulu beberapa gambar tentang disiplin. Nanti anaknya milih mana yang akan menjadi keyakinan kelas. Nah, kemarin saya sudah menemukan 5 keyakinan kelas yang ada di kelas A1. Kemudian saya tempel di papan tulis pakai gambar kedua ini. Anak-anak menempelkan gambar bintang sebagai tanda kesepakatan membuat keyakinan kelas. Jadi kalau anak-anak yakin, kalau anak-anak sepakat dengan yang sudah guru tempel tentang keyakinan kelas, anak-anak boleh kasih bintang di sana. Jadi anak-anak menempel bintang sesuai dengan yang dia mau. Dan yang di gambar ketiga itu ada hasil keyakinan kelas A1 yang sudah dibuat dan disepakati bersama. Nah, itu adalah gambar tentang keyakinan kelas. Jadi yang pertama, aku cinta kebersihan. Saya mau dengar. Jadi kemarin sudah disepakati ada aku cinta kebersihan, aku selalu berdoa sebelum dan sesudah berkegiatan. Kemudian ada aku suka hidup rukun, aku anak mandiri, aku suka bersopan santun. Jadi saya memberikan kalimat yang singkat tapi mempunyai makna yang banyak. Suatu contoh, aku suka berdoa dan aku selalu berdoa sebelum berkegiatan. Jadi itu berkegiatan kan macam-macam, mulai dari ada kegiatan sebelum berdoa, belajar maksudnya, kemudian sebelum makan atau mau keluar kelas atau kamar mandi dan sebagainya. Dan tidak berhubungan untuk doa sesudahnya, sesudah makan, sesudah keluar kamar mandi, kemudian keluar kelas. Nah, terus yang selanjutnya aku suka hidup rukun. Hidup rukun di sini maksudnya anak-anak saling sayang, tidak berebut, tidak berantem. Nah, jadi makanya saya memilih makna yang mempunyai arti yang luas. Nah, selanjutnya aku anak mandiri. Mandiri di sini anak bisa pakai sepatu sendiri. Terus juga contoh anak sudah tidak ditungguin karena kelompokan, kemudian bisa menaruh barang-barangnya di tempatnya kembali setelah menggunakan, bisa membereskan mainannya setelah dimainkan, atau setelah membaca buku bisa dikembalikan lagi ke tempatnya. Kemudian ada sopan santun.
contohnya ketika anak datang, anak diusahakan untuk mengucap salam dan salim. Assalamualaikum Bunda, salim kalau sudah tidak ada guru sekolah. Atau guru sekolahnya cukup dengan simbol saja. Kemudian masuk kelas, tapi kalau anaknya terlambat masuk kelas, usahakan sopan santunnya tetap ikut dulu sama ucap salam. Jadi makna sekitar atau mempunyai aktivitas itu yang sudah saya buat bersama murid saya di kelas kelompok A1 dan sudah saya sosialisasikan kepada wali murid dan dewan guru semua kemarin, dan sekarang sudah saya pegang. Saya pikir ini sudah bisa, ternyata kalau gambar ternyata kecil. Yang pegang kelas A1 itu yang bisa saya bagi. Nanti teman-teman harapannya juga membuat juga di kelasnya masing-masing tentang keyakinan kelas ini. Kan beragam ya Bunda, kadang ada yang aku pengen murid saya jujur, misalnya apalagi nanti aku kepingin murid saya itu bisa apa gitu, nanti bisa didesain sesuai dengan kreativitas dan bisa didesain semenarik. Selanjutnya, bagaimana pembentukan keyakinan kelas? Nah, pembentukan keyakinan kelas ini sifatnya lebih abstrak dari peraturan, kemudian berupa pertanyaan universal dan dibuat dalam bentuk positif, sedikit saja agar mudah diingat kata-katanya. Kemudian sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah agar mudah diterapkan. Kemudian yang keempat, dibuat dalam bentuk positif, dan yang terakhir, semua warga kelas atau sekolah dilibatkan dalam membuat. Jadi tidak tiba-tiba gurunya membuat, oke anak-anak, Bunda sudah membuat peraturan kelas. Ini ya, Bunda bacakan peraturan kelas kita. Ini. Muridnya ngomong. Muridnya ngomong. Kok Bunda tiba-tiba membuat? Kalau kadang anak-anak ada yang kritis nih. Ada anak kan berbeda-beda, ada yang diam, ada yang kritis. Anak yang kritis pada orang gini. Loh, Bunda kok semua buat ini sih, kok tiba-tiba membuat peraturan kelas? Kan aku nggak tahu. Aku kan masuk terus. Kapan Bunda buatnya? Ada seperti itu. Jadi dikumpulkan dulu anaknya, kita buat bareng-bareng. Setelah itu disosialisasikan atau diimplementasikan disampaikan kepada kelas-kelas yang lain. Ini punya saya untuk memotivasi kelas lain supaya terpacu membuat yang lebih. Misalnya tadi itu agar mudah diterapkan. Misalnya ada di kelasnya itu mungkin kelompok bermain anaknya suka toa dan sa'i gitu. Jadi bisa ditambahi anak-anak kata-katanya supaya tertib, bisa tertib gitu. Kata saya kadang sama anak lagi nih sudah ada yang jalan-jalan itu, aduh ada yang jual bakso di sini, Mas beli baksonya ya Bunda, dia langsung tapi kemarin lupa saya masukkan keyakinan kelas, jadi kalau saya sama anak-anak sudah betul-betul bisa saya tambahi tentang untuk disiplin dalam sikap duduk. Selanjutnya ada segitiga restitusi. Nah, segitiga restitusi ini ada 3. Yang pertama, namanya segitiga yang 3 nih Bunda. Yang pertama ada menstabilkan identitas, ada validasi tindakan yang salah, dan ada menanyakan keyakinan. Menstabilkan identitas ini, kita semua akan melakukan hal terbaik yang bisa kita lakukan. Yang kedua, ada validasi tindakan yang salah. Semua perilaku memiliki alasan. Kemudian menanyakan keyakinan, kita semua memiliki motivasi internal. Jadi menstabilkan ini di sini saya kasih contoh. Seperti contoh tadi, misalnya anak berebut mainan. Menstabilkan identitasnya bagaimana? Kita tanya. Anak kan pasti tadi sudah berantem sama muridnya, sama temannya. Pasti kan masih ada amarah dan sebagainya. Jangan kita tanya dengan juga benar. Jadi kita tadi itu kenapa seperti tadi melakukan pendekatan. Untuk menstabilkan identitas kita tanya dulu. Saya tadi kenapa sama misalnya? Tadi kenapa menolak Faiz? Nanti dia akan mengatakan kita baik. Oh Bunda, aku tadi merebut mainannya Mas Faiz gitu. Loh, kenapa kok direbut saya? Iya Bunda, aku mau mainan yang banyak. Nah, itu menstabilkan identitas. Jadi kita tenangkan dulu. Kemudian validasi tindakan yang salah, baru kita okekan.
Kan tadi dia sudah menyampaikan, iya kan aku mau mainan yang banyak. Kita mau dan masuk di validasi tindakan yang salah. Iya, tapi Mas Saka nggak boleh loh seperti itu. Nanti tak bayangin Mas, kalau misalnya Mas Saka yang ada di posisinya Mas Faiz, kalau mainannya direbut, terus Mas Faiz nggak punya, Mas Saka nggak punya mainan, Mas Saka gimana? Sedih bunda, nangis ya kan? Kan pasti merasa seperti itu. Nah itu adalah validasi tindakan yang salah. Kemudian menanyakan keyakinan, baru kita sampaikan, ya nggak apa-apa, banyak kok yang berebut mainan, nggak apa-apa, nggak usah sedih sayang, tapi lain kali jangan diulangi lagi ya, berbagi ya sayang ya, sayang teman ya, ingat peraturan kelas kita kemarin apa yang sudah kita buat. Oh iya bunda, ingat kita harus hidup rukun ya bunda. Iya, itu adalah contoh menanyakan keyakinan. Kemudian ini contoh penerapan segitiga restitusi. Ini di sini videonya nggak ada ya, saya sebentar saya videonya tidak tampak ternyata kalau di PowerPoint. Ini adalah contoh penerapan segitiga restitusi yang sudah saya laksanakan kemarin. Yang kelas. Kasus pertama. Saka sedang belajar membuat mainan kesukaan dengan media Lego yang dipilihnya dari beberapa lospat yang sudah disediakan. Tiba-tiba, Saka merebut Lego yang ada di depannya milik Faiz. Faiz pun sedih karena Lego miliknya direbut Saka. Kebetulan Bunda Irma melihat dan mengajak Saka melakukan restitusi. Berikut video tentang kasus 1. Jadi kasusnya tentang anak merebut mainan. Restitusi pada kasus 1 yang sudah saya susun adalah sebagai berikut. Ini langkah tadi, langkah-langkah restitusi dari stabilitas, validasi tindakan yang salah, sama yang ketiga ada menanyakan keyakinan. Setelah itu saya mengajak Saka untuk melakukan restitusi. Ini langkah restitusi yang saya lakukan kemarin. Harus berbagi, main bersama dan harus berbagi. Iya, lain kali kalau bermain mainnya bersama ya. Masakan ya, masakan. Tadi kalau seandainya masa kepala yang mainannya direbut, kira-kira masakan gimana? Nangis juga, iya kasihnya juga kembali ya. Kalau itu mainnya nanti bersama ya, tidak boleh tuh. Oke, teman-teman, terus Jadi kemarin video ini sedikit gambar karena saya pakai tripod jadi nggak tahu kalau foto. Kasus 2. Saat istirahat, Bilkis dan teman-temannya makan bekal di kelas. Setelah makanannya habis, Bilkis lari sambil menjatuhkan bungkus makanannya begitu saja. Ia ingin segera bermain di halaman. Namun, Bunda Irma melihat kejadian tersebut. Lalu, Bunda Irma menanyakan kenapa Bilkis membuang sampah sembarangan dan meminta Bilkis membuang sampahnya di tempat sampah, serta mengajak Bilkis untuk melakukan restitusi.
Berikut video pada kasus 2. Ini ketika waktu istirahat atau makan bekal. Tahapan segitiga restitusi yang sudah saya susun pada kasus 2. Ini kalimat-kalimat yang saya ucapkan ketika saya melakukan restitusi terhadap Bilqis gitu ya. Setelah itu, saya mengajak Bilqis untuk melakukan restitusi. Bilqis, tadi Bunda Irma lihat Mbak Bilqis berkata sembarangan ya. Kenapa saya? Mau main? Ya boleh. Bermain itu termasuk kesenangan. Tapi lain kali sampahnya dibuang di tempat sampah dulu ya. Pastikan peraturan kelas kita apa? Menjaga kebersihan. Kenapa ya kita harus menjaga kebersihan kelas? Iya, kalau kelas bersih kita kan senang, belajarnya jadi enak ya. Iya, lain kali jangan diulangi lagi ya. Buang sampahnya di mana sayang? Oke, pintar pas dulu anak-anak. Terima kasih ya. Berikut tanggapan murid dari kasus 1 dan kasus 2 tentang praktek segitiga restitusi. Demikian video ini. Nah, itu tadi contoh dari penerapan segitiga restitusi. Penerapan segitiga restitusi yang sudah saya lakukan di kelas dengan contoh 2 kasus tadi. Nah, itu kelompok A1 Ibu. Nah, jadi bahasanya anaknya masih kata-katanya masih sedikit. Nah, saya lanjutkan. Ini restitusi ini adalah sudah tahap akhir tadi yang tadi tidak bisa dibuka. Nah, sudah ternyata kita sudah di penghujung acara. Ada kata-kata motivasi dalam penerapan program disiplin positif. Hendaknya guru memiliki standar kepribadian, profesional dan sosial yang baik, di mana guru mampu berefleksi pada posisi kontrolnya saat ini, bagaimana perjalanan dirinya sebagai seorang among atau posisi manajer yang menuntut murid-murid menjadi insan yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Semoga sesi belajar kita hari ini membawa manfaat sehingga dapat mewujudkan pelajar berprofil Pancasila. Salam merdeka belajar. Nah, sebelum saya akhiri, mungkin ada sesi tanya jawab. Saya buka sesi tanya jawab karena mohon maaf nih Bunda, karena memang pesertanya sedikit. Mohon maaf guru TK, jadi yang membawa acara juga saya sendiri. Monggo bagi yang mau bertanya. Apa ini siapa dulu ini? Oh, senior ya. Senior ya.
Oh juniornya lah, jadi Bunda Susi dulu. Terima kasih. Dari yang Bu Irma sampaikan tadi sudah luar biasa. Materi yang disampaikan sangat bermanfaat bagi kami yang sebenarnya sudah melakukan tapi belum paham itu apa maksudnya. Pertanyaan saya, tadi Bu Irma memberikan contoh antara hukuman, konsekuensi, restitusi dengan contoh pada kasus yang telah disampaikan. Siswa sering tidak mengerjakan PR misalnya. Sedangkan di lembaga kami khususnya TK tidak ada PR. Apa Bu Irma bisa memberi contoh lain supaya kami lebih memahami lagi terkait perbedaan ketiga hal tadi? Demikian, terima kasih. Terima kasih Bunda, beri aplaus dulu buat Bunda Susi. Pertanyaan yang sungguh luar biasa. Iya, tadi di sini bentar saya tayangkan slide-nya dulu. Di perbedaan gini ya, perbedaan tentang hukuman, konsekuensi dan restitusi. Ini kemarin saya memang memberikan contoh siswa sering tidak mengerjakan PR karena harapan saya sebenarnya biar mudah dipahami contohnya begitu. Karena saya sendiri sebenarnya mikir seperti itu, nah di TK itu apa ya enaknya ya, soalnya kayak sepertinya itu restitusi itu sudah dilakukan di TK begitu, beda dengan di jenjang tingkat yang selanjutnya. Nah jadi pertanyaan Bunda Susi sungguh luar biasa tentang perbedaan hukuman, konsekuensi sama restitusi. Itu kan tadi Bu Irma memberikan contohnya PR, sedangkan di TK tidak ada PR. Nah, jadi dipersilakan Bu Irma untuk memberikan contoh untuk yang kegiatan di TK seperti itu. Baik, saya kasih contoh. Misalnya saya biar nyambung sama yang tadi. Saya sudah menayangkan tentang anak yang berebut mainan antara Faiz sama Saka tadi kan begitu. Kalau hukuman itu dalam kasus tadi anak berebut mainan itu misalnya gini. Saka, apa yang kamu lakukan? Kan tadi saya melihat situasi ketika Saka berebut mainan. Jadi kalau hukuman itu yang dikatakan guru adalah seperti ini. Saka, apa yang kamu lakukan? Sini, berdiri sini berdiri depan kelas ini. Itu adalah hukuman. Anak kan merasa tidak nyaman, merasa takut. Jadi itu adalah hukuman. Kalau konsekuensi contoh dari yang tadi anak berebut mainan tadi, misalnya seperti ini. Saka, apa yang kamu lakukan nak? Ayo sini bantuin Bunda. Ayo dibereskan lagi. Ayo kasih lagi ke Faiz. Jadi anak diberi konsekuensi untuk mengembalikan tapi dengan apa ya? Dengan halus. Anak disuruh merapikan dulu. Kan tadi kan dipaksanya buat langsung gini kan. Kalau di video tadi langsung dia ambil gini. Akhirnya kan mainannya juga berantakan. Jadi konsekuensi ini contohnya kalau di TK tadi guru mengajak si anak tadi ini yang merebut mainan itu, ayo diajak menata dulu sebelum dikasihkan dengan baik. Itu konsekuensi. Kalau contoh restitusi itu adalah yang sudah saya tanyakan tadi. Jadi dengan anak didudukkan dulu. Mas Saka, kenapa nak? Aku mau ini Bunda mainan ini. Nah, kan sudah dibagi sama Bunda tadi. Ayo sekarang coba kalau Mas Saka ada yang di posisinya Mas Faiz enak-enak main, Mas Saka enak main, tiba-tiba sama Mas Faiz dibuat kayak gitu tadi. Gimana perasaan saya? Ya marah Bunda, sedih ya, kayak yang tadi sudah saya tampilkan pada video tadi. Nah itu adalah contoh dari restitusinya. Jadi itu yang ada di TK. Oke, kenapa saya ambil contoh yang barusan, karena kebanyakan seperti itu anak TK kalau tidak berebut mainan, ya berebut buku, kadang apa ya
buang sampah sembarangan, kan masih disiplinnya masih terkait di situ. Mungkin itu Bunda Susi yang bisa saya berikan contoh. Apa mungkin masih ada yang menghindar? Terima kasih Bunda Susi. Tadi Bunda Titin, silakan Bunda Titin. Terima kasih waktunya. Pertanyaan saya terkait identitas gagal tadi Bunda. Ya sebelumnya saya bersyukur sekali ya bisa belajar tentang materi disiplin positif ini. Kan dari sini saya menjadi tahu perbedaan antara hukuman dan juga penghargaan tadi. Pertanyaan saya pada penghargaan. Kalau zaman dahulu kita memberi penghargaan dengan kata, misal, wah kamu hebat, wah kamu sudah bisa mengerjakan dengan baik dan sebagainya, wah kamu pintar sekali, seperti itu. Dan untuk sekarang itu kan kita masih kita lakukan. Itu bagaimana ya terkait identitas gagal yang jenengan sampaikan tadi? Terima kasih, beri aplaus buat Bunda Titin. Pertanyaannya luar biasa semua gitu. Sebentar, tentang perbedaan ya Bunda Titin. Gagal, sukses. Konsep disiplin dengan identitas gagal. Penghargaan tadi kata Bunda Titin. Hukuman dan penghargaan. Heeh. Perbedaan antara hukuman dan Oh iya, jadi memberikan penghargaan dengan kata-kata misalnya, wah kamu hebat sekali, dan sedangkan kenapa itu dikatakan gagal begitu? Oh iya, iya. Makanya tadi saya katakan di awal, penghargaan itu ada positif dan negatif. Benar. Jadi kalau yang dikatakan Bunda tadi, wah pintar sekali, wah hebat sekali lo bisa buat ini, itu kan namanya verbal Bunda. Kalau verbal boleh, sampai sekarang pun masih dilakukan seperti itu. Yang saya maksud penghargaan yang gagal adalah dengan memberikan benda. Yang tadi saya contohkan kan tadi ada hafalan surat tadi. Kalau misalnya nanti anak-anak sudah hafal, hari Senin besok Bunda kasih susu. Ayo, ya berarti ya nggak bisa Bunda, ya nggak dikasih sama Bunda. Nah itu, jadi benda bukan verbal. Kalau verbal boleh, sampai sekarang tetap kita lakukan. Jadi makanya kenapa ada penghargaan? Saya harapnya tadi ada pertanyaan di situ. Ternyata ya, saya sendiri juga awal belajar tentang materi disiplin positif itu, kenapa penghargaan itu termasuk gagal ya? Padahal kita memberikan reward, kita memberikan penghargaan kan juga apa ya, membangun motivasi buat anak kan seperti itu. Tapi kenapa dinyatakan gagal? Ternyata di situ letaknya. Jadi ada positif dan negatifnya. Kalau kita positif jika kita melakukan dengan verbal atau dengan ucapan sekedar motivasi, tapi menjadi negatif jika itu memberikan berupa benda atau yang ini tadi menghukum dengan sistem ranking. Itu dampak psikologinya ke anak itu ternyata pengaruhnya besar. Makanya itu dikatakan identitas gagal seperti itu. Mungkin itu Bunda yang bisa saya jawab. Apa masih ada yang ganjal? Oh saya. Mungkin dari bunda-bunda yang lain ada yang mau ditanyakan terkait ini, terkait materi disiplin positif. Terima kasih ya Bunda. Harapan saya nanti setelah saya melakukan disiplinasi positif ini, bunda-bunda di kelasnya juga melakukan keyakinan kelas, kemudian juga menerapkan disiplin positif ini di kelasnya, sehingga anak-anak kita menjadi anak-anak yang cerdas dan merdeka. Jadi tidak ada tekanan, kita memberikan kebebasan tapi bebas sesuai dengan aturan. Tidak bebasnya begitu ya. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan Bunda. Terima kasih atas perhatiannya dan juga waktu yang diberikan kepada saya untuk melakukan disiplinasi positif ini. Jangan bosan-bosan ya Bunda, mungkin saya selanjutnya akan melakukan pengimbasan lagi kepada teman-teman. Apalagi ini saya sudah masuk di modul 2 terkait dengan pembelajaran berdiferensiasi dan
mulai menggarap RTP. Nanti pasti akan saya share untuk kemajuan dan mutu pendidikan lembaga kami, yaitu lembaga kita TK Rumah Quran dan Kausar yang notabene juga sudah sekolah penggerak. Jadi kita sama-sama belajar baik dari sekolah penggerak maupun dari guru penggerak. Jadi harapan saya juga, ngapunten sangat, bukan saya menggurui atau sok ilmunya yang lebih tinggi buatan gitu. Nah, saya cuma berbagi dan sharing serta berkolaborasi dengan teman-teman untuk mewujudkan satu visi kita, visi lembaga. Itu saja. Sekian dari saya akhiri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan inilah materi diseminasi budaya positif yang saya lakukan di sekolah bersama dengan rekan sejawat. Loh, kenapa ini? Masa tadi kenapa di kelas? Kenapa sayang? Merebut mainannya Mas Faiz. Kenapa? Mas apa mau main yang banyak? Boleh. Mau main banyak, termasuk kesenangan boleh. Tapi kalau sudah dipakai temannya tidak boleh direbut ya. Masakah ingat nggak peraturan kelas kita apa? Harus berbagi, main bersama dan harus berbagi. Iya, lain kali kalau bermain mainnya bersama ya. Masakah lihat Bunda Irma? Masakah tadi kalau seandainya Masakah yang mainannya direbut, kira-kira Masakah gimana? Nangis juga. Iya, kasihan ya temennya ya. Kalau gitu mainnya nanti bersama ya, tidak boleh berantem. Tidak boleh. Oke, nah hebat. Pas dulu sama Bunda. Terima kasih ya anak Sali ya. Mbak Bilkis, buang sampahnya gimana sayang? Oh iya hebat. Pak, sampahnya dibuang tempat sampah dulu ya. Hebat. Terima kasih tas dulu ya. Oke. Mbak Bilkis, tadi Bunda Irma lihat Mbak Bilkis bersama sembarangan ya. Kenapa saya? Mau main, ya boleh. Bermain itu termasuk kesenangan. Tapi lain kali sampahnya dibuang di tempat sampah dulu ya. Masih ingat nggak peraturan kelas kita apa? Menjaga kebersihan.
Kenapa ya kita kok harus menjaga kebersihan kelas? Kalau belajar nanti seneng. Iya, kalau kelasnya bersih, kita kan senang, belajarnya jadi enak ya. Iya, lain kali jangan diulangi lagi ya. Buang sampahnya di mana sayang? Di tempat sampah. Oke, pintar dulu anak hebat. Terima kasih ya. Makasih Nak Bayi. Berikut adalah testimoni dari teman sejawat dan juga kepala sekolah tentang diseminasi budaya positif yang saya berikan. Saya Susiana, teman sejawat dari Bu Irma, guru TK Rumah Qur'ani Al-Kausar Lumajang. Tadi saya menerima sosialisasi budaya positif. Sebenarnya hal tersebut sudah kita lakukan dan kita berusaha untuk melakukan yang terbaik kepada anak didik kita. Setelah saya menerima tadi materi yang dari Bu Irma, saya jadi tahu dan memiliki wawasan yang lebih baik dan lebih mengarah kepada bagaimana sebenarnya merdeka belajar itu. Jadi saya rasa hal tersebut harus kami sebagai guru TK harus melakukannya dan ada bukti fisik, ada ya semacam video seperti yang tadi dijelaskan Bu Irma, ada kata-katanya yang harus dicatat dan sebagainya. Hal itu sebagai penunjang kita untuk kedepannya, jadi sebagai timbal balik kita juga. Mungkin ada hal-hal yang perlu diperbaiki, bisa kita perbaiki. Terima kasih sekali Bu Irma telah memberikan materi yang sangat bermanfaat bagi saya pribadi dan teman-teman pada umumnya. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya Abdullah Al-Faqih selaku Kepala Sekolah Taman Kanak-kanak Rumah Qur'ani Al-Kausar, di mana tempat Ibu Irma Syafiatul Hidayah mengajar di lembaga ini. Yang pertama kami sampaikan terima kasih kepada Ibu Irma yang telah lolos terjaring di sekolah di guru penggerak angkatan 5, dengan harapan mudah-mudahan dengan lolosnya Ibu Irma bisa memberikan motivasi kepada teman-teman baik yang ada di lembaga maupun teman-teman yang di luar lembaga Taman Kanak-kanak Rumah Qur'ani Al-Kausar. Yang kedua, sebagai pertimbangan adanya aksi nyata ini kepada lembaga lain, setidaknya Bu Irma itu bisa memberikan dan menginformasikan terkait apa yang sudah didapatkan di guru penggerak ini, karena sesuai dengan platformnya guru penggerak itu adalah guru penggerak dan lembaga sekolah penggerak, yaitu bergerak, tergerak, dan menggerakkan. Setidaknya dengan adanya kurikulum ini bisa memberikan wahana dan wacana yang baru untuk lembaga-lembaga yang lain, khususnya di lembaga TK Rumah Qur'ani Al-Kausar. Yang ketiga, harapannya yang pertama yaitu memberikan motivasi kepada siswa untuk aktif belajar agar sesuai dengan tingkat perkembangan sesuai dengan usianya. Yang kedua,
harapan dari guru penggerak ini yaitu bisa memberikan penilaian kepada siswa yang nantinya sesuai dengan harapan dan asesmen agar tercipta di lembaga Taman Kanak-kanak Rumah Quran Al-Kautsar ini dengan metode kurikulum Merdeka Belajar dan Merdeka Mengajar. Jadi sekali lagi saya ucapkan kepada Ibu Irma terima kasih dan terus semangat, pantang menyerah demi kebaikan kita semua. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian video aksi nyata tentang diseminasi budaya positif di lingkungan sekolah yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Guru Penggerak.